Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Polisi masih memburu organisasi Papua Merdeka yang membakar sekolah di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sejumlah pengendara terjaring razia operasi patuh. Antrian panjang pembelian solar masih tampak di SPBU Merauke. Polda Papua saat ini masih mengejar organisasi Papua Merdeka yang membakar sekolah di Kabupaten Pegunungan Bintang. Kabid Humas Polda Papua Kombes Beni Adi Prabowo mengatakan polisi masih mencari pelaku yang melarikan diri ke hutan. Kami sangat menyesalkan terjadinya pembakaran gedung SD dan bangunan sekolah di Kampung Borban, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, yang berdasarkan laporan dari warga terjadi kurang lebih pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian timur. Berdasarkan bukti rekaman video yang beredar, teridentifikasi pelaku dari pembakaran tersebut, berapa orang yang diduga mereka adalah kelompok dari KKB pimpinan Ananias Atimimin. Dan lokasi dari pembakaran tersebut juga memang distrik yang hanya bisa ditempuh dengan pesawat dan tidak ada aparat keamanan yang berada di Kampung Borban tersebut, atau memang tidak ada pos pengamanan dari aparat TNI Polri. Sekolah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, dibakar oleh organisasi Papua Merdeka pada Sabtu lalu. Organisasi Papua Merdeka masuk ke dalam bangunan Sekolah Dasar Negeri Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang. Mereka membakar sekolah diawali dari sebuah ruang kelas. Organisasi Papua Merdeka itu di bawah pimpinan Jender Siktaop alias Usoki. Sebelumnya, OPM juga melakukan aksi penembakan terhadap Senus Lepitalen 6 Juni 2024 lalu di distrik Borme. Arthur melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Polda Papua menggelar operasi patuh Kartens untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Bumi Cendrawasih. Sebelum bergerak, Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fakiri memimpin apel operasi patuh Kartens di lapangan apel Polda Papua. Polda Papua mengerahkan 460 lebih personel gabungan TNI Polri dan instansi terkait untuk melakukan razia besar-besaran ini. Ada 14 sasaran, yakni pengendara yang melawan arus, menenggak minuman beralkohol sambil mengemudi, menggunakan telepon genggam saat berkendara, dan tidak menggunakan helm SNI. Nah, tentunya 14 hari ini sangat pendek, tetapi saya berharap semua petugas itu bisa turun di spot-spot yang sering terjadi pelanggaran, itu kecelakaan, itu bisa termasuk kemacetannya, itu bisa kehadiran petugas itu bisa memberikan sesuatu yang baru bagi masyarakat yang dilayaninya. Dengan kehadiran petugas yang banyak dalam operasi ini, saya berharap semua yang tadi kami sampaikan dalam upacara itu bisa kita tekan semaksimal mungkin. Sehingga pertama kesadaran masyarakat akan muncul, ya mudah-mudahan dengan kesadaran muncul dia patuh dengan bagaimana yang harus apabila dia menggunakan jalan raya, baik yang masyarakat yang menggunakan tanpa kendaraan motor maupun apalagi yang berkendaraan. Dalam operasi patuh ini, Polda Papua mengutamakan pencegahan dan edukasi, namun tetap menegakkan hukum atau tilang terhadap pelanggar demi keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di Papua. Jadi ada perbedaan hari-hari biasa dengan hari operasi. Jadi kita akan menginginkan adanya shock terapi, bahwa di jalan lebih tertib. Nanti mungkin depan Polda ini sebagai pilot project, sudah tidak ada lagi pelanggaran depan Polda. Semua udah pakai helm, semua sudah pakai safety belt.
semua sudah tertib. Itu sebagai pilot project untuk jalan-jalan yang lain. Penentuannya ada black spot, yaitu rawan laka, rawan macet, sama rawan pelanggaran. Itu ditentukan oleh para kasat lantas. Kita hanya membackup. Nanti setelah diberlakukannya adanya operasi ini, mungkin kita akan buat kembali lagi traffic cone di depan sama polis lain supaya tidak parkir di sana. Dan kita himbau kepada anggota untuk tidak parkir di depan jalan. Kapolda meminta seluruh personel tidak melakukan pungutan liar dan melaksanakan tugas dengan baik, serta tidak ada keluhan dari masyarakat. Di Manokwari, Papua Barat, operasi patuh Mansinam juga digelar di Jalan Condro Negoro. Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari menjaring pengendara roda 2 dan roda 4 yang tidak mentaati peraturan lalu lintas. Di antara mereka adalah pelajar dan anak-anak di bawah umur. Mereka tidak menggunakan helm, tidak membawa SIM, dan menggunakan knalpot racing. Polisi langsung membawa kendaraan mereka ke kantor polisi. Selain razia, polisi juga memberikan brosur tentang 7 sasaran operasi patuh Mansinam kepada pengendara. Hari pertama kita laksanakan di Jalan Condro Negoro, tepatnya di samping lapangan Borasi. Seperti kita lihat bersama, pengendara yang tidak menggunakan helm dan anak di bawah umur, ada beberapa kita amankan sesuai dengan target kita di operasi patuh, dan yang lain kita berikan brosur maupun himbauan-himbauan. Ke depan kita akan lakukan penindakan. Setelah himbauan-himbauan ini kita laksanakan, apabila mereka tidak menindakkan lagi, ya kita lakukan tindakan berupa tilang. Banyaknya pengendara yang dirazia menunjukkan disiplin warga berlalu lintas di Manokwari masih rendah. Selain penggunaan helm dan kelengkapan kendaraan bermotor, razia juga menyasar kepada pengendara yang menggunakan ponsel ketika mengemudi atau berboncengan lebih dari 1 orang. Operasi patuh Mansinam 2024 ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia selama 2 minggu. Hendra dan Edi melaporkan dari Kota Jayapura dan Manokwari. Satlantas Polres Merauke menggelar operasi patuh yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Razia itu tentu mengejutkan banyak pengendara yang tidak siap melihat aparat memberhentikan kendaraan mereka di depan markas Polres Merauke. Pengendara sepeda motor melakukan berbagai cara untuk menghindari razia. Ada yang berpura-pura berhenti dan membeli gorengan hingga razia bubar, atau tingkah pola pengemudi ojek online ini yang merekam polisi dengan kamera karena kesal ditilang akibat hanya membawa fotokopi SIM. Razia ini berhasil menjaring pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, dan sepeda motor tidak dilengkapi nomor polisi. Hari ini sudah melaksanakan kegiatan operasi patuh ya, terhitung mulai dari tanggal 15 sampai 14 hari ke depan. Jadi ada pun sasarannya tetap kita prioritaskan yang kasat mata seperti tidak menggunakan helm, kaca spion, plat nomor, setelah itu knalpot racing yang memang benar-benar kasat mata. Ini hari pertama cukup banyak ya yang terjaring seperti tidak pakai helm banyak sekali, terus tidak menggunakan plat dan kaca spion. Operasi ini bertujuan untuk menertibkan pengendara motor yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, antara lain tidak mengenakan helm, melawan arus, dan lain sebagainya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Antrean BBM di SPBU di Merauke masih terus terjadi. Pemerintah hingga kini belum menemukan solusi yang tepat agar masyarakat tidak harus antre berjam-jam untuk mendapatkan solar. Beberapa minggu terakhir, kendaraan truk masih mendominasi antrean solar di SPBU, padahal pasokan solar dari Pertamina stabil. Pengelola SPBU di Jalan Ahmad Yani Merauke mengatakan suplai minyak dari Pertamina akhir-akhir ini tidak ada penambahan atau masih seperti biasa, yakni 8 hingga 16 kiloliter setiap hari. Untuk stok sementara masih tetap seperti biasa atau seperti apa Pak Albert? Nah, kalau untuk stok dari Pertamina, itu seperti biasa, pengiriman itu kita biasa terimanya kira-kira 16 KL, kira-kira 8
Per satu hari? Per satu hari. Per satu hari. Itu setiap hari itu ya? Nah, itu setiap 3 kali sehari. Kalau 3 kali sehari itu 1 minggu 3 kali kita bisa dapat 16 atau 8 KL. 16 KL dengan 8 KL. Kira-kira biasa dropping mendadak artinya emergency di luar dari jadwal itu ada biasa? Nah, ada penambahan kalau kita sekitar 8 KL. Itu biasanya hari apa itu? Itu sekitar biasanya kalau pas hari-hari Besar. macam hari-hari besar atau hari-hari raya, berarti ada penambahan. Itu memang artinya sudah rutin Pertamina lakukan seperti itu kalau ada hari-hari besar itu? Iya, seperti begitu. Dari ini. Tapi antrian berkurang kalau seperti itu? Kalau yang begitu biasanya kadang-kadang itu berkurang, kadang-kadang ada ramenya. Oh, gitu. Tergantung dari pelanggan yang Pelanggan itu ya? Pada hari besar ataupun hari libur, Pertamina biasanya menambah pasokan atau suplai solar ke SPBU. Namun jika suplai ditambah, maka otomatis truk kembali antre panjang hingga keluar SPBU. Pemilik kendaraan sepertinya sudah membaca dengan cermat kebijakan Pertamina. Ketika suplai ditambah, antrian kendaraan pasti juga bertambah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pilkada serentak di Merauke, Papua Selatan akan digelar bulan November mendatang. Salah satu yang menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Merauke adalah partisipasi pemilih. Saat Pilpres dan Pileg, partisipasi warga dalam memilih cukup baik, mencapai lebih dari 80%. Pemkab berharap dalam pilkada serentak, jumlah partisipasi lebih tinggi dalam memilih pemimpin daerah. Penjabat Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meminta warga di seluruh pelosok Papua Selatan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan gubernur maupun bupati untuk masing-masing kabupaten di Papua Selatan. Kita menghimbau seluruh komponen dan lapisan masyarakat untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan sebagaimana sudah ditetapkan oleh KPU dalam proses pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024 nanti. Nah, untuk itu kita juga menghimbau supaya pada saat pelaksanaan pemungutan suara agar seluruh masyarakat datang ke TPS di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing sesuai dengan DPT yang sudah ditetapkan, supaya kita semua memberikan hak suara kita, memilih calon-calon pemimpin kita sesuai dengan hati nurani masing-masing. Untuk pelaksanaan pilkada nanti, KPU Merauke saat ini tengah melakukan pemutakhiran data. Pada Pilpres lalu, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT wilayah Papua Selatan lebih dari 320.000 pemilih. Dan pilkada nanti diperkirakan jumlah pemilih akan meningkat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seiring berkembangnya kota Merauke yang semakin pesat, penyakit masyarakat juga tumbuh dan berkembang. Tidak hanya tingkat kriminalitas, namun juga merebaknya prostitusi di mana-mana. Belakangan sebagian masyarakat mengkhawatirkan menjamurnya prostitusi ilegal yang sulit terpantau. Prostitusi ini tidak terlokalisir dan bisa memicu penyebaran penyakit menular seperti HIV serta memicu kriminalitas. Satpol PP Merauke berencana akan menertibkan prostitusi ilegal ini. Sejumlah lokasi sudah terpantau berdasarkan informasi yang terkumpul saat ini. Satpol PP akan menangkap para pelaku, termasuk para pria hidung belang. Terkait dengan ada informasi ada giat-giat yang mereka lakukan atau pengusaha lakukan di luar izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu kita sudah dapat laporan tapi kita masih mendalami. Anggota masih lakukan pengecekan di lapangan. Kalau sudah dapat informasi A1, kita akan lakukan tindakan sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Mereka yang melanggar pasti kita akan tindakan tegas sampai dengan penutupan tempat usaha mereka karena tidak sesuai dengan izin. Salah satu dampak buruk yang dicemaskan warga adalah merebaknya penyakit HIV dengan jumlah penderitanya terus meningkat. Penyakit ini tidak hanya menular pada orang dewasa, namun juga pelajar. Pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas menertibkan prostitusi liar dan ilegal di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Memasuki musim kemarau ternyata membawa berkah bagi petani palawija di sentra pertanian Tanah Miring dan distrik Semangga, Merauke. Para petani di daerah ini panen melimpah sehingga dalam seminggu terakhir harga semua jenis cabai turun, termasuk juga harga tomat. Sebelumnya harga cabai kecil sekitar 80 hingga 90 ribu rupiah per kilogram, kini turun menjadi 50 ribu rupiah per kilogram. Sementara cabai besar dari 100 ribu rupiah per kilogram turun menjadi 60 ribu rupiah per kilogram. Begitu juga dengan harga cabai keriting yang saat ini sekitar 60 ribuan per kilogram. Tomat, cabai, keriting. Kalau tomat tadinya berapa memang? Tadinya itu ada 70, 80. 1 kilo ya? Iya. Sekarang berapa? Sekarang 10.000. Kalau cabai kecilnya? Ya sama juga 75, 80. Sekarang berapa dijual? 50. Oh, kalau keritingnya? Ya itu hari 90, 100. Sekarang 80. 80 ya? Sama dengan cabai besar? Ya sama. Sama. Kenapa bisa turun gitu? Ya stok ada banyak. Cukup banyak ya? Dari semua bahan pangan yang turun paling drastis adalah harga tomat. Beberapa waktu lalu, tomat dijual 80 hingga 90 ribu rupiah per kilogram. Kini harganya hanya 10 ribu rupiah per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. ...330 calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Kabupaten Mimika akhirnya bisa bernafas lega. Melalui formasi 600 tahun 2022, mereka kini diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan sudah menerima surat keputusan dari Bupati Mimika. Penyerahan SK dan pengambilan sumpah berlangsung di kantor sentra pemerintah daerah Mimika. Pelaksana tugas Bupati Mimika, Johannes Retop, secara simbolis menyerahkan SK kepada salah satu perwakilan PNS. Maksud saya gini, 600 ada yang P3K, ada yang CPNS kemarin. Yang usianya di bawah 35 tahun itu diangkat menjadi CPNS, sedangkan yang di atas 35 tahun menjadi P3K. P3K sudah mengikuti prajabatan tahun yang lalu dan tidak dilantik. Tapi kalian sebagai pegawai negeri harus dilantik dan mengambil semuanya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya P3K sewaktu-waktu bisa saja diberhentikan kalau tidak melaksanakan tugas dengan baik. Terus kita yang CPNS ataupun PNS tidak bisa diganti atau tidak bisa diberhentikan, bisa juga. Jadi kalian pikir kalian sudah jadi pegawai negeri sipil terus tidak akan bisa diberhentikan, bisa tidak dilakukan pemberhentian. Aturan-aturan tentang pegawai negeri sipil itu tetap kita laksanakan. Bupati meminta PNS yang baru diangkat wajib menciptakan suasana kerja yang baik dan nyaman tanpa korupsi. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.